Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali penemuan kosmologi modern terpenting adalah apa yang disebut black hole atau lubang hitam yang menunjuk pada bintang-bintang yang sangat berat masanya. Bintang merupakan entitas yang melewati fase pembentukan, kemudian ia membesar dan berkembang hingga sampai fase kematian. Nah, black hole itu berada pada fase terakhir, ketika volume bintang itu berkembang dengan skala yang besar. Maka gravitasinya meningkat hingga batas-batas yang sangat besar, sehingga ia menarik segala sesuatu hingga cahaya tidak bisa terlepas dari gravitasinya yang besar. Karena itu kita tidak mungkin melihat benda ini selama-lamanya, karena ia sangat tersaljui. Dan karena itulah ia disebut black hole. Para ilmuwan menyatakan bahwa benda ini berjalan di alam semesta dengan kecepatan yang tinggi dan menarik setiap benda yang mendekatinya. Seandainya kita meminta para astronom untuk mendefinisikan makhluk yang menakjubkan ini secara ilmiah dan sesuai dengan penemuan mereka yang paling baru, mereka akan mengatakan 1. Black hole adalah bintang yang berat masanya dan tersaljui hingga tidak bisa dilihat. 2. Makhluk ini berjalan dengan kecepatan mencapai puluhan ribu kilometer per detik. 3. Black hole menarik, menekan, dan membersihkan setiap sesuatu yang ditemuinya dalam perjalanannya. Nah, sekarang kita merujuk kepada isyarat Al-Quran mengenai benda tersebut. Allah berfirman yang makna harfiahnya sebagai berikut. Maka aku bersumpah dengan Khunas yang berjalan lagi menyapu. Quran Surat At-Takwir ayat 15 hingga 16. Mari kita cermati maknanya dan sejauh mana kesesuaiannya dengan data-data sains modern. Kata Khunas berarti sesuatu yang tidak terlihat selama-lamanya. Kata ini terbentuk dari kata khanasa yang berarti tersaljui. Karena itu setan dalam surat An-Nas disebut khanas karena ia tidak terlihat. Kata al-jawari berarti yang berjalan atau berlari. Dan kata al-khunas terambil dari kata kanasa yang berarti menarik sesuatu yang dekat dan menghimpun kepada dirinya yang kuat. Dan inilah yang benar-benar terjadi pada black hole, tepat seperti yang dibicarakan Al-Quran. Al-Quran mengungguli astronom. Sains menyebutkan benda ini sebagai black hole, tetapi penamaan ini tidak tepat. Karena istilah hole berarti kosong, dan itu sama sekali berlawanan dengan bintang-bintang yang memiliki massa yang berat sekali. Dan kata black juga tidak tepat secara ilmiah, karena benda ini tidak memiliki warna. Karena ia tidak mengeluarkan suatu cahaya yang bisa dilihat. Karena itu kata khunas adalah kata yang mendeskripsikan hakikat makhluk tersebut secara tepat. Dan kata khunas yang berarti menyapu itu, kita temukan di akhir artikel-artikel ilmiah tentang makhluk ini. Banyak para ilmuwan menyatakan benda itu menyapu ruang angkasa. Gambar di atas menunjukkan letupan suatu bintang karena kehabisan seluruh bahan bakarnya, dan ia mulai membentuk black hole atau khunas. Karena energi pada bintang ini tidak lagi cukup baginya untuk eksis sebagai bintang. Inilah yang mengakibatkan bintang itu memudar dan meningkat gravitasinya. Dan karena itu Al-Quran menyebut benda ini dengan kata al-jawari al-khunas, yang berarti yang berjalan dan berlari. Fakta dan angka. Mengenai bobotnya, black hole seberat bumi itu diameternya kurang dari 1 cm saja. Dan black hole seberat matahari itu diameternya hanya 3 km. Subhanallah. Black hole ukuran sedang itu beratnya 10⁻31 dengan diameter 30 km saja. Ada banyak black hole di pusat galaksi kita dan galaksi-galaksi lain. Dan satunya memiliki berat jutaan kali berat matahari. Bagaimana ilmuwan melihat benda ini? Bagaimana ia bisa dilihat sedangkan ia tidak mengeluarkan pancaran cahaya? Muncul pemikiran dari seorang peneliti bahwa black hole itu memiliki ukuran tertentu dan ia berjalan di ruang angkasa. Ia pasti akan lewat di depan sebuah bintang sehingga cahayanya tertutup dari kita. Seperti kejadian gerhana matahari. Setelah ide itu dilaksanakan dan terbukti benar, maka para ilmuwan sepakat bahwa cahaya bintang tersebut tertutup karena lewatnya black hole.
sehingga mengakibatkan tertutupnya pancaran cahaya yang bersumber dari bintang tersebut. Hal itu terjadi selama jangka waktu tertentu. Kemudian bintang tersebut kembali menunjukkan sinarnya. Wallahu a'lam bishawab.